Enam agama untuk semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Satika Putri dari kelas 10 IPS 2. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua yang sedang dilanda pandemi. Sekarang saya akan berpidato dengan tema cinta tanah air. Mana saya sayangi dan ibu bapak guru yang saya hormati, tahukah seberapa pentingnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita masing-masing? Di beberapa daerah akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam, salah satunya adalah banjir. Salah satu penyebab banjir ialah membuang sampah sembarangan yang menyebabkan penyumbatan pada pembuangan air atau selokan. Untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kita dapat memberikan prestasi terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jikapun kita belum mampu, kita bisa menerapkan bangsa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, rasa cinta tanah air juga bisa dilakukan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga sekolah maupun di luar sekolah untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada diri kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pidato singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah mendidik kami dan yang tersayang teman-teman kami semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya lah kita bisa diberikan nafas hidup dan kesehatan sampai sekarang ini. Pada hari ini izinkan saya untuk berpendapat dan berbicara mengenai mencintai tanah air. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, mungkin Anda semua sudah pernah mendengar kalimat cinta tanah air dan mungkin Anda semua telah mengetahui arti cinta tanah air dan mungkin menerapkan itu dalam hidup Anda sehari-hari. Maka izinkan saya berbicara sedikit tentang cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk bangsa dan negaranya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Cinta tanah air juga sebagai perilaku untuk mencintai wilayah nasional sebuah bangsa, sehingga harus selalu siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk intervensi maupun tantangan dari siapapun. Beberapa contoh penerapan sikap cinta tanah air yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bangga membeli dan menggunakan produk dalam negeri, menuntut ilmu sebaik-baiknya agar bisa membanggakan bangsa dan negara, melestarikan gotong royong, membangun toleransi dan hubungan yang baik antar umat beragama, melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau setiap hari penting di Indonesia, seperti hari kemerdekaan, serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Para Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kita bisa menanamkan cinta tanah air pada generasi muda sekarang ini, misalnya dengan bangga menggunakan produk lokal, banyak berwisata ke tempat-tempat lokal, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada teman dan orang tua, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hormat dan baik, menjunjung tinggi sopan santun antar sesama, serta belajar dengan baik agar bisa mengharumkan nama bangsa dan negara dengan prestasi yang membanggakan. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? Sekarang saya akan membahas bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan generasi muda sekarang ini. Mengapa demikian? Karena kita sekarang berada di zaman modern, di mana bangsa kita sudah terpengaruh oleh kebudayaan asing. Kebudayaan asing bukanlah hal yang membahayakan, tapi ada nilai yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Bagaimana cara agar kita tidak terpengaruh budaya luar? Bukannya tidak terpengaruh sama sekali, tapi setidaknya kita tetap menjaga nilai luhur Indonesia dan tidak melunturkan itu. Jika kita sama sekali menutup diri dari budaya luar, kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang modern. Kita harus selektif memilih kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Bedakanlah mana yang buruk dan baik. Bedakanlah mana yang pantas dan juga tidak pantas. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan budaya Indonesia? Caranya bisa dilakukan dengan berbicara dan bertindak dengan sopan dan santun,
bangga membeli dan menggunakan produk dalam negeri, rajin belajar, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita semua wajib mencintai tanah air kita, agar nilai luhur Indonesia tidak meluntur seiring perkembangan zaman yang semakin modern ini. Demikian hanya inilah yang saya bisa sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya dalam pidato ini, saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mencintai tanah air kita Indonesia. Atas perhatian Bapak Ibu guru sekalian dan juga teman-teman, saya ucapkan mohon maaf, terima kasih, dan juga selamat siang. Yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya kasihi. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang dilimpahkan kepada kita hari ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk masih ada hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Esther Laura Siahaan dari kelas 10 IPS 2. Pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan pidato saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak, mulai dari agama, suku, dan ras. Memiliki 6 agama, 1340 suku bangsa, dan bermacam ras yang ada. Hal ini yang membuat Indonesia sangat unik, di mana kita hidup di negara yang memiliki keberagaman bahkan sangat banyak. Maka dari itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang utuh dan kuat, walaupun terdapat banyak perbedaan di dalamnya. Bahkan sejak dari zaman dahulu ataupun sejak masa-masa kemerdekaan Indonesia, itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia dimerdekakan tidak karena satu kelompok tertentu saja, tetapi bersatu, saling menolong satu sama lain dan melengkapi. Dari kemerdekaan ini jugalah kita mengetahui bahwa kita menjadi kuat jika kita bersatu, tidak saling membedakan antar satu sama lain. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin yang berbahagia, pada masa pandemi ini, kegiatan pastinya lebih banyak kita habiskan di rumah. Tidak bisa berpergian atau juga berkumpul dengan teman ataupun keluarga. Hal ini membuat kita lebih menghabiskan waktu untuk bermain handphone kita sebagai penghibur diri karena tidak bisa berkumpul. Jika para hadirin perhatikan, mungkin beberapa kali kita dapat menemukan video ataupun foto yang berisikan unsur sara. Postingan tersebut bahkan secara terang-terangan merendahkan suatu kelompok ataupun golongan. Mungkin juga Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah mendengar atau melihat video yang menistakan suatu agama, merendahkan suatu suku ataupun ras. Saya merasa sangat sedih dan miris dengan tindakan para oknum-oknum yang berlindung di balik kata bercanda. Dengan tindakan yang mereka anggap bercanda tersebut dapat menimbulkan perkelahian antar kelompok. Bahkan yang saat ini seringkali disebut yaitu kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Indonesia dapat merdeka bukan karena tiap kelompok berperang sendiri, melainkan Indonesia menjadi satu yang dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, rakyat Indonesia telah memiliki kesadaran untuk bersatu. Ini menunjukkan benar-benar bahwa Indonesia menjadi kuat bila bersatu. Teman-teman, bersikap rasis itu tidak keren. Bersikap seperti itu tidak membuat kita tampak keren atau terlihat gaul. Sikap seperti itu hanya membuat permasalahan yang dapat memecah belah bangsa kita sendiri. Kita sebagai pelajar harus ikut andil dalam menjaga persatuan negeri kita tercinta.
Kita setiap hari bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan dengan diri kita, mulai dari agamanya dari kita, sukunya berbeda dari kita, ekonomi yang berbeda dengan kita. Kita harus mau berteman dengan semua orang tanpa membedakan latar belakang. Kita tidak boleh merendahkan atau menindas orang yang berbeda dari kita. Hadirin sekalian, jika zaman dahulu bangsa Indonesia berperang melawan penjajah agar Indonesia menjadi merdeka, maka di zaman sekarang kita bukan melawan penjajah lagi, melainkan hal seperti ini yang akan kita lawan untuk menjaga kesatuan negeri tercinta kita. Kuncinya adalah saling memahami. Memahami antar satu sama lain dapat menjadi jembatan bagi kita untuk menciptakan sikap saling toleransi dan meredakan ketegangan yang ada. Ini menunjukkan pentingnya sikap tenggang rasa yang perlu ditanamkan dalam pribadi bangsa Indonesia. Di dunia ini tidak ada yang sama, bahkan yang kembar saja bisa berbeda. Perbedaan seharusnya tidak menjadi kendala bagi kita, melainkan menjadi kekayaan bangsa kita. Maka dari itu, jika bertemu dengan hal yang berbeda, maka kita coba mengerti. Dengan hal seperti ini, dapat melatih kita untuk lebih bersikap toleransi. Kita memang berbeda, tapi kita sama-sama bodoh jika bertengkar karena perbedaan. Ayo bangsa Indonesia, bersatu, bukan menjadi satu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya harap dengan pidato ini dapat memotivasi kita sekalian agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pidato yang tidak sempurna ini tidak mungkin luput dari sebuah kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, saya dengan lapang dada menerima kritik dan saran. Atas perhatiannya, saya, Elizabeth Esther Laura Sihaan, ucapkan terima kasih. Selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan hadirin sekalian. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam virtual ini saya masih bisa menyampaikan pidato saya yang bertemakan Cinta Tanah Air. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, kemajuan di dunia ini sangat banyak berpengaruh bagi kita semua. Semakin modernnya dunia ini, kita terkadang hampir melupakan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa ini, terutama di kaum remaja. Hadirin sekalian, sekarang kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, di mana kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus tetap berada di rumah agar kita tetap terlindungi. Walaupun berada di rumah, kita masih tetap bisa berkreasi dan meluapkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa. Kurangilah kebudayaan-budayaan asing yang masuk ke tanah air Indonesia kita yang tercinta ini. Tanamkanlah sikap solidaritas terhadap bangsa sendiri. Mengingat betapa beratnya para perjuang memperjuangkan tanah air kita ini hingga penghabisan darah terakhir. Maka dari itu, marilah para hadirin sekalian, remaja putra dan putri, para bapak-bapak dan para ibu-ibu, tanamkanlah sikap rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita sendiri. Mulai dari sekarang dan masa yang akan datang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperkokoh tanah air Indonesia kita ini? Mungkin itu pidato yang saya dapat sampaikan. Saya minta maaf apabila salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Marilah kita mencintai tanah air kita, Indonesia Raya. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini menjadi momentum yang baik untuk kita untuk memupuk rasa cinta tanah air yang telah memudar di masyarakat saat ini. Indonesia adalah tanah air kita, di mana tempat kita, orang tua, dan saudara-saudara kita dilahirkan. Indonesia pula lah tempat kita hidup dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mencintai tanah air kita ini, Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan cinta tanah air?
Cinta adalah suatu perasaan yang mengandung rasa kasih dan sayang terhadap sesuatu. Oleh karena rasa cinta itu, maka akan tumbuh suatu dorongan untuk merawat, menjaga, memelihara, serta melindunginya dari segala sesuatu yang mengancam. Berdasarkan definisi cinta tersebut, maka dapat diartikan bahwa cinta tanah air adalah suatu tindakan atau sikap rela berkorban untuk tanah air dan menjaganya dari segala macam bentuk gangguan dan ancaman yang bisa membahayakan keberlanjutan hidup tanah air kita. Pengertian lain menjelaskan bahwa cinta tanah air adalah suatu rasa bangga, memiliki, menghargai, menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap manusia yang tinggal di dalamnya. Rasa ini tercermin dari perilaku-perilaku setiap warga negara yang berupa membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mencintai adat atau budaya yang ada dengan cara melestarikannya dan juga menjaga alam dan lingkungannya. Rasa cinta tanah air muncul dari dalam hati sanubari warga negara yang mendorong mereka untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun datang dari luar. Perasaan cinta tanah air inilah yang menjadikan kita bangsa yang merdeka seperti saat ini. Para pahlawan kita yang telah gugur memiliki rasa cinta yang amat luar biasa terhadap tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Perasaan itu mendorong mereka untuk berjuang membebaskan tanah air ini dari cengkraman penjajah. Mereka tidak sudi melihat Indonesia diinjak-injak oleh para penjajah. Mereka juga tidak rela kekayaan yang ada di tanah air kita ini dirampas dan diperas oleh bangsa lain. Oleh karena itulah, para pahlawan berani mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk membela tanah air Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita semestinya juga memiliki rasa cinta tanah air yang kuat terhadap negeri ini. Kita dapat menunjukkan rasa cinta ini tanpa perlu mengangkat senjata seperti apa yang telah dilakukan oleh para pejuang. Tetapi dengan perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, ada pun sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, yaitu sikap yang pertama adalah ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan warga negara, seperti pemilu, menaati peraturan, dan lain sebagainya. Sikap selanjutnya adalah mengetahui sejarah bangsa kita saat ini. Sejarah bangsa ini dapat menjadi pelajaran-pelajaran yang baik demi kemajuan bangsa kita. Selanjutnya adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita dengan cara menjaga persatuan antar warga negara Indonesia. Apabila kita telah bersatu, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kemudian, selalu menggunakan produk-produk dalam negeri untuk memajukan perekonomian tanah air kita. Dan yang terakhir adalah, sebagai pelajar, kita juga belajar dengan giat dan tekun demi masa depan kita dan masa depan bangsa ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya.